Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah beberapa hari di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah pada kesempatan ini, dan dalam acara ngabuburit sore ini kita akan berbicara tentang bagaimana penanaman nilai-nilai agama di dalam keluarga, teristimewa di dalam bulan suci Ramadan sekarang ini, dan nanti akan tampil sebagai narasumber. Tadi sudah sampaikan teman kita yang sangat hebat, Ibu Dr. Hajah Eva Latifah, Magister Psikologi. Beliau adalah Ketua Prodi PAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hamim. Tetap semangat dan sehat ya. Semangat. Semangat meskipun kita sedang berpuasa, tapi harus banyak meningkatkan kualitas hidup kita. Ibu Eva, tadi kaitannya dengan salah satu dari fungsi keluarga adalah fungsi keagamaan, di mana keluarga memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk penanaman nilai-nilai agama kepada seluruh anggota keluarganya. Oleh karena itu, barangkali Bu Eva bisa memberikan pengantar bagaimana pengalaman Ibu Eva, termasuk sebagai Kaprodi maupun pengalaman sebagai ibu rumah tangga, untuk penanaman nilai-nilai keagamaan dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Silakan Ibu Dokter. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Hamim, luar biasa ini Ustadz Hamim yang selalu semangat. Saya belum pernah melihat panjenengan loyo gitu ya, selalu on gitu ya, on the fire. Luar biasa, saya banyak belajar juga dari panjenengan. Kemudian para jamaah Facebook, jamaah media sosial ya. Baik, saya ingin berbagi tentang bagaimana penanaman nilai-nilai agama di dalam keluarga. Sebagaimana tadi disampaikan, saya sebagai ibu rumah tangga dari 4 anak, jadi cukup produktif saya ya. Kemudian saya juga sebagai wanita karir, saya bekerja di UIN Sunan Kalijaga, bahkan saat ini mendapat amanah menjadi Kaprodi PAI di UIN Sunan Kalijaga. Dalam waktu bersamaan juga saya mendapat amanah sebagai Ketua Perkumpulan Prodi PAI Indonesia. Jadi ini disyukuri bagi saya gitu ya. Bersama dengan itu juga alhamdulillah anak-anak saya sedang beranjak remaja. Mengapa saya katakan alhamdulillah? Ya, bisa dibayangkan kalau dalam ilmu psikologi, remaja itu masa yang berat ya. Masa remaja itu identik dengan masa puber, identik dengan hal-hal yang negatif. Bahkan kemarin malam ya kita mendengar berita yang luar biasa mengerikan tentang kelitih di Yogyakarta. Marak lagi itu siapa pelakunya, lagi-lagi remaja. Jadi memang masa remaja ini masa yang identik dengan masa puber, hal-hal identik dengan hal-hal perilaku yang negatif. Nah, oleh karenanya saya katakan tadi alhamdulillah saya sekarang ini sedang memiliki 3 remaja ya, yang satu kelas 3 SMA mau kuliah tahun ini, kemudian yang kedua kelas 1 SMA, kemudian yang ketiga kelas 1 SMP, dan yang keempat masih 6 tahun baru mau masuk SD. Jadi 3 remaja, 1 baru lepas dari balita. Nah, ini tentu banyak pengalaman yang menarik yang saya alami, yang tentunya akan saya share
Dan tentu saja saya ingin berbagi tentang bagaimana perspektif psikologi tentang penanaman nilai-nilai agama. Nah, sebelum berbicara lebih lanjut, saya ingin menyampaikan tentang sebuah ungkapan Al-Ummu Madrasatul Ula. Pasti sudah pernah mendengar ya semuanya, bahwa keluarga merupakan madrasah pertama. Kemudian ada lagi ungkapan Baiti Jannati, surga rumahku adalah surgaku. Nah, dua ungkapan ini merupakan pertanda yang sangat jelas bahwa keluarga memiliki peran yang sangat besar. Ya, bahkan mengutip sebuah pendapat, saya lupa namanya, tapi yang jelas seorang sosiolog, bahwa keluarga memiliki 8 fungsi. Kedelapan fungsi tersebut salah satunya tadi disampaikan Ustadz Hamim, yaitu fungsi agama, gitu ya. Ada fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi reproduksi, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, bahkan pemeliharaan dan lingkungan. Nah, sedemikian hebatnya fungsi keluarga, maka ya sangat wajar bila sekarang ini sedang marak kembali tentang bagaimana menumbuhkan kembali atau mengangkat kembali mengangkat pentingnya peranan keluarga termasuk dalam penanaman nilai-nilai agama. Mengapa agama? Ya, tentu saja selain karena saya sekarang sedang berada di Prodi PAI, tentu agama merupakan basic, ya, merupakan fondasi untuk karakter, untuk nilai-nilai karakter. Nah, sekarang kita tidak perlu mempermasalahkan tentang apa itu agama, bukan wilayah kita ya. Yang jelas nilai-nilai yang bersumber dari agama itu banyak sekali, seperti misalnya ada ketakwaan, ya, ada kejujuran, bersyukur, kepedulian, tenggang rasa, kerajinan, kesalehan, ketaatan, suka menolong sampai kasih sayang. Jadi banyak sekali nilai-nilai yang ditanamkan di dalam keluarga. Secara garis besar, komponen di dalam agama itu ada 3. Sudah kita tahu banyak, yaitu apa? Iman, Islam, dan ihsan. Ya, nah iman, Islam, dan ihsan ini tadi di breakdown, dijabarkan nilai-nilainya menjadi ada 13 nilai tadi. Ya, nah bagaimana sekarang menanamkan nilai-nilai iman, nilai-nilai nilai Islam dan kemudian ihsan. Saya pikir masa pandemi terlebih di bulan Ramadan ini merupakan yang paling strategis. Mengapa saya katakan strategis? Bisa dibayangkan Bapak Ibu, sudah hampir 2 tahun ini, ya kan? Hampir 2 tahun ini seluruh keluarga dipaksa untuk ngumpul, ya. Baru beberapa bulan ini mungkin ya agak longgar karena memang kondisi pandemi membaik. Saya katakan sekali lagi, seluruh anggota keluarga berkumpul di dalam keluarga. Anak yang tadinya tiap hari jarang di rumah karena harus sekolah atau bahkan mungkin tinggal di pondok pesantren terpaksa pulang. Ayah yang biasanya berada di kantor dari jam 7 sampai jam 16 terpaksa di rumah WFH. Demikian juga ibu. Ya, tentu saja itu berat, tetapi saya pikir kalau misalnya kita berpikir negatif thinking atau berkeluh kesah, sungguh kita rugi. Ya, mengapa? Karena ada balik hikmah di balik semua itu. Kita harus WFH, ya, ayah ibu di rumah, anak-anak kumpul di rumah. Saya pikir ini yang paling efektif, ya. Mulai dari bangun tidur, ya. Ini yang sering saya lakukan. Mulai dari bangun tidur, kita bisa, terlebih di bulan Ramadan ya, mulai dari bangun tidur ya, kita bisa menyampaikan, ayo nak bangun. Selalu saya sounding kepada anak-anak misalnya sholat wudhu dulu. Wudhu dan sholat 2 rakaat saja. Selalu saya himbau kepada anak-anak seperti itu ya. Nah, wudhu kemudian sholat tahajud 2 rakaat merupakan upaya keluarga untuk menanamkan nilai-nilai agama. Kemudian setelah itu apa selanjutnya? Ya, giring anak ke meja makan. Atau kalau misalnya tidak mau di meja makan, ya sudah lesehan di depan TV gitu ya, sambil nonton TV ya. Nah, ketika kita kumpul di meja makan, kemudian kita meminta kepada salah satu dari anak kita, misalnya, ayo pimpin berdoa sebelum makan sahur.
Itu juga masih menanamkan nilai-nilai agama, ya kan? Berdoa, meningkatkan ketakwaan. Kemudian di balik ketika berkumpul kita bisa melihat bahwa di situ kita sedang meletakkan nilai-nilai kebersamaan, saling menghargai. Tidak boleh misalnya karena papahnya ayahnya yang paling tua silakan makan sendiri, tidak. Semuanya harus bersama-sama dengan berdoa terlebih dahulu, gitu ya. Nah, kemudian setelah berdoa dipimpin oleh salah satu dari anak kami, kemudian baru kita berdoa. Nah, sembari makan boleh kok kita ngobrol. Ada yang mengatakan tidak boleh sambil berbicara. Iya betul, tidak boleh berbicara sambil makan, nanti keselak. Masuk akal ya, tetapi misalnya ketika selesai suapan pertama begitu ya, kemudian si anak ketika ingin menyampaikan sesuatu kita persilahkan, itu boleh ya. Jadi yang tidak boleh itu berbicara sambil saat mengunyah bersamaan, itu kan meraih keselak kata orang Jawa ya, itu memang tidak baik begitu ya. Nah, kemudian setelah selesai makan bersama kita giring keluarga ke masjid. Itu masih, nah ketika menggiring ke masjid kita agak memang tidak mudah Bapak Ibu ya, tidak mudah. Tidak mudahnya kenapa? Bayangkan remaja ya, selalu pasti ada perdebatan dahulu, saya ngantuk lah, nanti saya harus bangun jam 8 karena memang beberapa sekolah sudah menyelenggarakan sekolah secara luring ya. Saya ngantuk, tapi kita disitulah berjuang. Orang tua ya setidaknya pengalaman saya begitu ya, berjuang memahamkan bagaimana ini penting. Sholat ke masjid, sholat subuh ke masjid itu penting. Nah, ketika mengajak untuk sholat subuh tentu banyak nilai ketakwaan, nilai tauhid ya. Kemudian nilai kebersamaan, nilai sosial. Dalam waktu bersamaan ketika anak-anak kita ke masjid, kita dalam perjalanan menuju ke masjid bertemu dengan tetangga, saling sapa ya. Nah, saling sapa itu kan sebagai proses untuk menanamkan nilai sosial, nilai budaya juga. Begitu nyampe di masjid bisanya ya parkir mobil, karena jarak dari rumah ke masjid kami cukup jauh gitu ya, sekitar 300 meter. Parkir mobil, ketika parkir misalnya parkirnya belum betul, kita arahkan, ayo parkir yang benar. Nah, ketika kita mengarahkan parkir yang benar, di situ juga kita sedang menanamkan nilai kedisiplinan, harus betul ya arahnya, nggak boleh mencong dan seterusnya. Jadi memang di situ kita harus telaten mengarahkan anak gitu ya. Begitu tiba di masjid ya sudah, silakan selalu disonding kepada anak-anak, isi barisan pertama dulu. Ya tentu saja kita harus menyampaikan mengapa kita harus berada di barisan pertama. Misalnya di dalam riset-riset gitu ya, bahwa ada kaitannya mereka yang berprestasi itu selalu duduk di bangku pertama. Nah, ini ketika ditarik dalam konteks sholat, itu bisa juga bahwa sholat barisan yang pertama itu akan mendapatkan keistimewaan. Misalnya apa? Bisa mendengarkan dengan jelas suara imam. Bahkan di dalam agama kita jelas juga ya bahwa ada juga ungkapannya bahwa baris pertama itu mendapat kelebihan begitu ya. Nah, kemudian dengan kebersamaan juga sholat berjamaah kita sedang menanamkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong gitu ya. Karena begini, di mana letak gotong royong? Bapak Ibu, ketika berjamaah bisa jadi ada yang misalnya kesulitan, maka kita tidak ada salahnya membantu. Kesulitan dalam hal apa? Banyak, termasuk dalam sekarang ini misalnya kesulitan dalam ada beberapa kalau di masjid kami itu misalnya tidak bisa jalan dengan baik gitu, kemudian kita bantu begitu ya, itu juga bisa ditolong gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai dari sholat tarawih gitu ya, kita pulang bersama, kita bercengkrama dulu. Di situ kita bisa berdiskusi tentang apa saja, tentang personalnya, tentang temannya, tentang pekerjaan di sekolahnya, tentang teman-temannya yang misalnya mendapatkan nasib kurang baik, dan masih banyak lagi ya. Jadi setelah tarawih kemudian kembali ke tidur. Nah, saat mau bercengkrama saya selalu mengawali ya.
dan itu selalu sumber-sumbernya itu dari ajaran Islam, ya, pengajian kultum begitu ya. Nah, sebagai informasi di masjid kami saat ini selalu ada kultum karena terkait pandemi ya, tidak boleh berlama-lama di masjid begitu ya, sehingga kultum sementara dibatasi hanya sampai pada hari Senin, Kamis dan Minggu misalnya. Maka karena ketiadaan kultum di masjid, maka kami ganti kultumnya di rumah gitu ya. Nah, jadi saya pikir kembali ke tadi ya, itulah serangkaian proses yang bisa kita lakukan sebagai gambaran bagaimana penanaman nilai-nilai agama di dalam keluarga. Sungguh banyak sekali ya, sangat banyak sekali nilai-nilai agama yang bisa kita lakukan di dalam keluarga. Nah, kalau misalnya ada yang ada yang putra-putrinya di pondok pesantren, bagaimana? Berarti apakah itu menafikan fungsi keluarga? Ya, itu masalah lain ya, itu masalah lain. Tetapi yang jelas keluarga itu memiliki peranan yang sangat strategis dan fungsi yang sangat banyak, sebagaimana tadi saya sampaikan, terutama untuk menanamkan nilai-nilai agama. Bapak Ibu, agama jangan disepelekan karena agama itu merupakan ya, kalau kita agama Islam tentu saja ajaran-ajaran agama itu harus menjadi fondasi, harus menjadi fondasi untuk mengembangkan apapun ya. Kalau misalnya di dalam psikologi ada masa krisis ya, masa krisis, kebetulan kami masih punya balita 6 tahun gitu ya. Nah, maka untuk mengembangkan masa krisis ini kami betul-betul memantau, memonitor. Bahkan saya meminta kepada kakaknya untuk bersama-sama tolong diarahkan bersama-sama mendidik adiknya. Karena saya meyakini gitu ya bahwa masa 6 tahun itu merupakan masa krisis. Artinya masa kritis itu masa di mana anak sangat cepat menerima informasi, dan itu menjadi dasar untuk membentuk perkembangan kepribadian di masa yang akan datang. Begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kembali ke tadi penanaman nilai-nilai agama di masa pandemi, saya pikir tadi gambarannya sudah jelas. Nah, tentang bagaimana secara detailnya ya nanti Pak Hamim perlu mengadakan workshop ini ya. Misalnya ada strategi bermain peran, simulasi gitu ya, itu sangat penting juga gitu ya. Karena apa yang tadi saya paparkan, saya yakin wah itu hanya teori saja, enggak teori. Jadi berangkat dari teori apa yang saya peroleh gitu ya di bangku kuliah, sejak saya kuliah di psikologi, saya kuliah di PAI, itu saya coba terapkan di dalam keluarga gitu ya. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana bagi wanita karir? Saya pikir tidak ada masalah ya, keluarga tetap. Ya, kalau misalnya kan wanita karir itu susah, kalau misalnya apa-apa harus dipegang dewe. Ya, jangan kehabisan akal, jangan kehilangan strategi. Saya misalnya saya lakukan dengan cara ya kita harus mencari partner kerja yang mengelola rumah tangga tetap kita, tetapi yang melaksanakan partner kerja kita. Contoh ya, menentukan menu keluarga. Tentu yang paling tahu kesukaan ayah suami itu istri. Yang paling tahu menu kesukaan anak-anak pasti ibunya. Nah, oleh karenanya para ibu gitu ya, ketika ada partner kerja di rumah tangga atau ART, asisten rumah tangga, jangan melepaskan begitu saja peran kita. Tetap kita berperan, mulai dari urusan menu sampai kepada urusan pakaian. Kalau saya tetap saya handle, hanya yang eksekusi di lapangan ART, gitu ya. Itu caranya, sehingga semuanya tetap terkendali. Tidak ada ketika ada katakanlah misalnya anak-anak tidak kurang nyaman, ya menyampaikannya tetap ke ibu, ya tetap ke ibu. Suami ada ketidaknyamanan dalam hal menu, dalam hal urusan lain di rumah tangga, tetap ke ibu. Nah, disitulah peran ibu gitu ya, yang identik dengan pengelolaan keluarga. Nah, jadi keluarga dalam hal ini adalah ayah dan ibu harus bersama-sama membangun
membangun keharmonisan keluarga, terutama dalam menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak. Bila keluarga cuek, apatis, memasrahkan kepada pembantu, jangan harap akan menjadi keluarga yang harmonis, ya, karena sekarang banyak juga ya yang seperti itu, alih-alih dengan alasan kesibukan kerja gitu ya, kemudian suami misalnya ya lepas memasrahkan ke istri memasrahkan ke ART, asisten rumah tangga, ya sudah, kalau sudah seperti itu ditunggu saja akibatnya gitu ya. Artinya akibatnya itu pasti ada konsekuensi yang itu tidak terkontrol, yang akhirnya ujung-ujungnya adalah kehancuran keluarga gitu ya. Sekarang apalagi peristiwa kelitih gitu ya, atau mungkin kejadian lainnya di luar sana masih banyak. Jangan sampai itu terjadi. Siapa yang bisa handle? Tiada lain selain keluarga, yaitu ayah dan ibu. Kunci penanaman nilai agama di dalam keluarga itu tentu saja komunikasi. Ya, komunikasi seribet apapun, sesulit apapun, komunikasi yang baik dan benar tentu saja ya, tidak waton. Komunikasi yang baik dan benar terutama dengan anak remaja itu menjadi kunci penting bagi penanaman nilai-nilai agama. Tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak, terlebih anaknya di usia remaja. Tetapi bukan tidak ada cara yang paling efektif, saya yakin pasti sebagaimana tadi yang saya gambarkan. Demikian saja Pak Hamim yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masih ada hal yang mau saya tanyakan ya, Bu Dokter. Silakan. Pengalaman Bu Eva kaitannya dengan ya kadang-kadang kan antara bapak dan ibu itu kan tidak selamanya sevisi ya dalam kaitannya dengan pendidikan anak itu. Nah, mungkin pengalaman Bu Eva bagaimana cara mempertemukan antara bapak dan ibu supaya ada visi yang sama kaitannya dengan pendidikan anak. Jadi kalau Bu Eva merasa produktif, punya anak 4, sama, saya juga 4, tapi Bu Eva belum punya cucu dan belum punya mantu gitu ya. Saya punya cucu 3, mantu 3 gitu, sehingga jam terbangnya lebih tinggi. Nah, mungkin ada pengalaman Bu Eva, bagaimana Bu? Ya, baik. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus Pak Hamim. Jadi perbedaan termasuk perbedaan visi, termasuk perbedaan dalam hal pola asuh, ya itu pasti ada antara suami dan istri. Nah, bagaimana menyatukannya? Kalau saya tetap yang pertama komunikasi yang dimaksud adalah misalnya gini, saya menghendaki pilihan A, suami B. Nah, tinggal sekarang gini aja, masing-masing dari kami tidak boleh main egois juga gitu ya. Masing-masing dari kami kumpulkan plus dan minusnya. Ya, jadi plus misalnya pilihan saya A, plusnya ini, minusnya ini. Kemudian suami juga sama. Nanti dipertemukan. Nah, kita diskusi di situ ya. Coba kalau pilihan A, kita identifikasi kelebihannya ini. Kemudian ditimbang Pak, ditimbang. Kira-kira kalau pilihan saya plusnya lebih banyak atau lebih sedikit. Kalau lebih banyak plusnya, yaitu yang dipilih. Ya. Jadi pilihan saya dan pilihan suami ditimbang, plusnya lebih banyak yang mana, apakah milik saya atau milik suami. Kalau memang punya saya pilihannya yang lebih banyak plusnya, ya sudah, berarti keputusannya oke, berarti tentang kegiatan ini pilihannya menurut pada pilihan saya. Kadang-kala ada juga misalnya karena suami misalnya ya, oh ternyata plus dari pilihan suami lebih banyak, ya sudah ikuti saran suami. Jadi tidak selalu pilihan saya yang diputuskan untuk anak-anak kami. Kita kuncinya komunikasi, kemudian ditimbang plus dan minusnya. Yang berat plusnya itulah yang menjadi yang diputuskan, begitu. Jadi harus ada yang mengalah tetap ya. Ketika kalah plusnya, ya sudah kalah, harus legowo begitu. Karena kalau tidak begitu, saya yakin akan gontok-gontokan atau bahkan tidak menutup kemungkinan akan berundal terus gitu ya. Aku merasa dikalahkan gitu ya. Nah, kalau komunikasi dan fair, saya pikir dengan mengidentifikasi plus dan minus dari setiap pilihan kita itu kan itu sangat langkah yang sangat fair. Ya,
maka kedua-duanya enak dan belajar legowo, belajar menghargai, belajar menghormati. Moderasi beragama tercapai. Nah, kayak gitu. Ada juga ya moderasi beragama di rumah tangga itu ada juga. Oh, ada. Kan cara-caranya yang moderat gitu ya. Misalnya contohnya begini Pak Hamim, contohnya begini. Misalnya kebetulan anak-anak kami itu sudah saya sonding ya, misalnya mondok gitu ya, mondok, tapi sampai saat ini alhamdulillah belum ada yang mau Ustadz. Belum ada yang mau. Nah, lalu padahal kita targetkan oke, tidak mondok, tapi misalnya saya sampaikan tapi Mama punya target nih. Ya, punya target, punya harapan. Mama pengen kalian hafal juz 30 saja. Misalnya begitu ya. Nah, misalnya anak-anak, wah Mah, kalau juz 30 selama 1 bulan berat misalnya, ada retensi seperti itu pasti ada ya. Nah, kemudian akhirnya di situ hadir suami, ya sudah. Nah, ya sudah. Nah, jadi cara memahami, cara mempraktekkan hafalan yang saya harapkan dari anak-anak saya, yang saya sering misalnya 30 harus diselesaikan dalam sekian bulan, tapi di situ kemudian hadir suami. Ya oke, caranya begini saja. Nah, cara dari suami itu kan lebih moderat. Oh ya sudah, ikuti pilihan dari suami, lebih moderat. Jadi moderasi beragama itu kan cara beragama yang moderat begitu. Bukan agamanya yang dimoderatkan, karena saya pikir kalau agama itu kan sudah mengandung secara auto sudah moderat gitu ya, sudah moderat sekali Islam ini. Tetapi cara beragamanya harus lebih moderat agar apa yang ingin kita sampaikan itu bisa diterima oleh anak-anak, terlebih untuk anak remaja yang luar biasa lah tantangannya begitu. Oke, jadi saya kira penjelasan tentang moderasi beragama oleh Kaprodi PAI, saya kira harus kita terima ini karena memang yang ahlinya. Dan terima kasih Bu Dr. Eva, saya kira kajian sore ini sangat menarik dan kita berharap nanti minta waktunya lagi Bu Eva, masih ada beberapa hal yang perlu diperdalam lagi. Dan terima kasih atas kajiannya, dan kepada segenap pemirsa selamat berbuka puasa nanti kalau sampai waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.